Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ya. Pak Ahmad beli tomat. Beli tomat tempat Pak Camat. Kalau kamu umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai tiada lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ni'matil imani wal islam. Yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ni'matil imani wal islam, karena Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam di dalam diri kita masing-masing. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat melihat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat mendengar, nikmat mencium, nikmat berbicara, nikmat berjalan, nikmat memegang. Semuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Kemudian selawat bersertakan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi yang Allah beri mukjizat Al-Quranul Karim, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang mana berkat jeripayah beliau, berkat tetesan darah beliau, berkat tetesan keringat beliau, maka kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun pada saat ini kita masih diberi bencana, diberi wabah yang bernama corona, tapi mudah-mudahan kita semua, semangat kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak padam, tidak lemah karena adanya wabah dari penyakit corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah atau disebut dengan 28 Februari 2022 yang bertepatan dengan memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Isra dalam arti bahasa Arab yaitu artinya yaitu sarah, yang artinya perjalanan pada malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu yang artinya perjalanan pada malam hari dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya duduk di sini ingin menyampaikan sedikit risalah tentang peristiwa memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi awal mula peringatan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu diadakan pada 27 Rajab 1443 Hijriah yang telah berabad-abad kita lalui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peringatan hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini kita kembali mengingat bagaimana pentingnya sholat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana pentingnya mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari peristiwa Isra wal Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan diperintahkan untuk hamba-hambanya di akhir zaman. Yang dapat kita ambil, yang ada keistimewaannya dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah bagaimana Nabi Muhammad berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan memberkahinya di sekelilingnya, dan kami memberikan sedikit tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini hanya berlangsung pada malam hari saja, tidak sampai 1 hari. Kalau kita bayangkan saja bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang terletak pada Palestina atau Yerusalem, itu perjalanannya kalau kita lihat itu sekitar 5 hari atau sampai seminggu, 7 hari. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk ke Masjidil Aqsa itu tidak sampai dengan 1 malam, hanya beberapa jam saja. Karena kita umat beriman, karena kita mempunyai iman dalam hati, maka kita mempercayai bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin karena Allah cukup katakan kun fayakun, maka jadilah. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana pentingnya sholat 5 waktu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah katakan dalam hadis, Rasulullah katakan dalam hadis, yang artinya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila baik sholat kita, maka baik pula seluruh amalan kita. Dan apabila buruk sholat kita, maka akan buruk pula amalan-amalan kita yang lainnya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk itu mari sama-sama saya mengajak kita semua, terutama diri saya pribadi, untuk memperbaiki
sholat kita untuk lebih khusyuk lagi mengerjakan sholat 5 waktu, terutama sholat wajib, dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Sama-sama kita benarkan bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana yang wajib dalam sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat, bagaimana tajwid dalam membaca bacaan sholat. Karena apa? Karena sholat ini, dari sholat ini kita bisa belajar bagaimana dengan sholat ini, dalam gerak-gerakan sholat itu kita bisa berolahraga untuk kesehatan diri kita masing-masing. Jadi sholat ini seperti olahraga juga ya. Seperti ruku bisa menyehatkan pinggang kita ini, seperti sujud bisa menyehatkan kepala kita ini, yang mungkin kepala kita ini penuh dengan dosa atau perbuatan-perbuatan, pikir-pikiran yang jorok, yang kotor. Maka dengan sujud ini Allah bisa menghilangkan pikiran-pikiran kotor kita dalam IQ kita ini, dalam otak kita ini. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari sama-sama kita memperbaiki sholat kita. Kita lebih khusyuk sholat, karena ketika kita sholat, kita harus memikirkan bahwasanya kita itu sedang berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang berjalan, sedang berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya datang dari dalam diri saya sendiri, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya mohon maaf kepada hadirin semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.